Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan mengamati video tentang Surah Al-Qadar 1 ayat 1 sampai 5. Silahkan kalian simak. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, demikian tadi kalian sudah menyaksikan tayangan yaitu bacaan Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 beserta terjemahannya. Baiklah, setelah kalian amati tadi, kita akan lihat dari Surah Al-Qadar ini 1 sampai 5 terdapat 35 hukum bacaan. Jadi di dalamnya terdapat 35 hukum bacaan. Ya. Jadi kita akan coba per dari ayat 1 ya. Kita akan coba dari ayat 1 kita akan lihat ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 1. Inna ya. Di situ ada Gunnah tasdid. Dibaca mendengung 2 harokat ya. Inna itu kita kenal dengan gunnah. Gunnah. Ya. Inna ya. Nun tasdid dibaca mendengung 2 harokat ya. Jadi disebut dengan gunnah ya. Itu hukum bacaan yang pertama yang kita temukan di ayat 1. Kemudian hukum bacaan yang kedua. Inna Madya ismu fasil. Nah, di situ dipanjangkan ya kan? Dipanjangkan 4 sampai 6 harokat. Atau di sini 5 harokat ya. 2,5 alif. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Mufasil. Ya. Jadi dipanjangkan 5 harokat paling ya. Kita lanjutkan hukum bacaan yang ketiga ya. Di sini anzalna nunnya sukun. Anzalna dibaca samar-samar sebanyak 2 harokat atau kita kenal hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Nun sukun dibaca samar-samar.
Anzalna. Jadi nunnya dibaca samar-samar. Nah, ya. Itu hukum bacaan yang ketiga terdapat di ayat 1. Kita lanjutkan lagi. Ini hukum bacaan yang keempat. Ya. Di sini ada anzalna, dipanjangkan naknya ya. Dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Atau kita kenal dengan mat tabi'i ya. Anzalna ya. Itu naknya dipanjangkan 2 harokat. Kalau tadi nun tadi 4 sampai 6 harokat, di sini hanya 2 harokat atau 1 alif. Kalau tadi 2,5 alif ya. Kita lanjutkan kembali. Ini disebut dengan mat tabi'i. Kita lihat hukum bacaan yang ke-5 ya. Di sini fi, ada fi dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif ya. Inna anzalnahu fi, fi-nya 2 harokat atau 1 alif atau kita kenal dengan mat tabi'i ya. Kita lanjutkan hukum bacaan yang ke-6 ya. Di sini ada lam ta'rif, alnya dibaca jelas atau terang. Lailatul qadr. Lailatil, jadi lamnya dibaca dengan jelas atau terang. Kita kenal hukum bacanya adalah idhar ya. Itu yang ke-6 kita temukan di ayat 1. Kita lanjutkan. Hukum bacaan yang ke-7. Lailatul qadr. Qadr. Di sini ada dal sukun atau dal mati ya, berdetik atau memantul ya. Kita kenal dengan qalqalah ya. Qalqalah apa ini anak-anak? Sugro atau kubro? Sugro. Kenapa? Kenapa sugro? Karena dia berada di tengah kalimat. Iya, karena masih ada di akhirnya adalah ro, iya kan? Nah, oke. Kita lanjutkan kembali pembacaan yang selanjutnya yaitu ra. Di sini ro-nya sukun karena sebab waqaf ya, dibacanya dengan tebal ya. Oke. Sini kita akan coba bacakan, Bapak akan contohkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kita bisa bersama-sama bacakan? Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, cukup ya. Coba Ananda Syahrul, silakan dibaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Ananda Riza Aziz, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Itu ayat 1 ya. Sudah kita bacakan, mungkin yang saya ingin dengar suaranya yang perempuan. Mungkin Zaskia, Angelisa ya, Zaskia. Bisa bacakan? Silakan Ananda Zaskia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya. Jadi untuk pembacaannya ya sudah lumayan bagus anak-anakku. Nah, di sini kita ada pemberitahuan ya. Tinggal 10 menit ya. Sedangkan materi masih banyak nih. Nanti kalaupun keluar nanti kalian masuk kembali ya. Ya, sesi terakhir nanti jangan sampai nggak ikut, karena sesi terakhir nanti ada pembagian daftar hadir ya. Supaya terlihat siapa-siapa saja yang hadir ya.
Oke, itu ayat 1. Kita laju saja ya. Langsung aja kita ke ayat 2-nya. Ya, kita lihat. Di sini ayat 2. Wama, ya kita lihat di situ ada mad zais munfasil ya. Alasannya karena Ya. huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata, Hamzah. dibaca panjangnya 2 sampai Tidak berkumpul dalam 4 satu kalimat. atau iya sampai 5 harokat di situ ya kan. Kemudian wama ada di situ ada Qalqalah. qalqalah sugro. ya. Berharokat sukun, Sugro. posisinya di tengah-tengah kalimat atau dipantulkan secara ringan saja. Ringan. Ringan. Ada Ada, yang oh. penting terbaca Ada. ya. Wama Ya. ada ro. Ada. Nah, kemudian di situ Ro. ro-nya dipanjangkan. Ada mat lagi ya? Matabi'i. Matabi'i. Ya, matabi'i Matabi'i. karena huruf ro Matabi'i. berharakat fathah. Fathah berdiri. Fathah. Ya. Tidak bertemu hamzah ya kan atau sukun wakaf tasdid. Cara bacanya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Iya, bagus. Satu Ya, alif. Kemudian adorokama di situ ada mat lagi. Matabi'i. Matabi'i. Mat asli lagi. Mat tabi'i. Iya kan di situ mim harokat fathah bertemu alif. Setelahnya tidak bertemu hamzah atau sukun ya. Jadi panjangnya sama 2 2 harokat. harokat. Kita lanjutkan kembali. Di situ di situ ada laila, di situ mad lin Mad. karena hurufnya Mat lain. sukun, mad lainnya di Mad lain. sini ya sukunnya didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Fathah. Ya, Ah. dibaca panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Ya. Lailatul Qadr. Lailatul Alif Qadr. lam qamariyah. 13 ada lam Qamariyah. Qamariyah. karena huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf dibaca dengan Oh. jelas. Ya, Yes. kemudian Lailatul Qadr ada Qadr. Qalqalah. yang 14 Qalqalah Sugro. suro. Qalqalah. Sugro. Sugro. Sugro ya karena berada di tengah-tengah ya. Dal sukun posisinya di tengah kalimat, cara membacanya dipantulkannya dengan ringan saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-15 di sini ada laila. Di situ mat ini kita kenal Mat dengan lain. mat apa tadi? Ya, Mat lain. lain di sini karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat Fathah. fathah dibaca 2 harokat. Kemudian Lailatul Qadr di sini Lailatul Qadr ada alif lam Al-Qamariyah. Ya. Qamariyah ya. Ya. Alif lam Karena Qamariyah ada itu al-ta'rif lam bertemu bertemu dengan qaf. huruf dibaca dengan Jelas. jelas. Oke. Kemudian Qadr Qalqalah ada sugro. Qalqalah sugro. dal mati. Sugro. Qalqalah apa? Sugro. Qalqalah tengah Tengah kalimat. Kan secara ringan. Ringan. Kemudian waktu akan berakhir nih ya. Kayaknya tinggal beberapa menit lagi. Nanti kalau kita berakhir nanti kita lanjutkan lagi ya, gabung lagi anak-anak. Nah, kita lanjut yang ke-18 anak-anak sekalian. Khair. Mat lain. Khair. Di situ ada Ya. mat lagi ya, mat lain yaitu karena Oh, huruf ya berharokat sukun fathah. didahului. Oh. Dibacanya berapa harokat anak-anak Fathah. sekalian? 2 harokat. Dibaca 2 2 harokat. 2 harokat ya. Oke. Kita lihat lagi di Rom. 19 di situ ada hukum baca Guna juga musyaddadah. ya di 19 khairum min. Guna Khairum. musyaddadah. Khairum di situ idgham Oh iya, Kenapa? idgham Idgham? diguna. Bila gunah ya bagus sekali Diguna. karena ada huruf ro berharokat domah tain. damah tanwin ditahan sampai berapa harokat? 2 3 harokat. 3 harokat. Kemudian selanjutnya nah, kalian masih dapat mengamati ya. Biar kalian bisa melihat. Tadi ada keluar ya, ada keklik, jadi keluar dari bacaan. Oke, kita lanjutkan sampai Khairum. Khair. ya sampai mana tadi? Lailatul Qadri khairum Khairum ya, min. sampai ke min al Minnya idhar halki, Pak. ya, yang ke Min. ya Idhar halki. nun sukun bertemu dengan Non sukun bertemu hamzah dibaca hamzah. ya Jelas. dibaca jelas tidak dengung sama sekali ya. Baiklah alfil nah kita lanjut di situ ada alif Alif lam al-ta'rif. alif lam Qamariyah. qamariyah karena bertemu dengan huruf fa ya jadi dibaca Ringan. dengan jelas ya kemudian kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu
Yang ke 22 ya. Lailam ya. Lailul tanazzalul. Nah, di situ ada lam, lihat alif lam qamariyah ya. Al-Qamariyah. Bertemu dengan huruf Iya. bertemu dengan huruf mim ya. Jadi dibaca dengan jelas. Oke. Kemudian kita lihat malaikah dipanjangkan. Dipanjangkan berapa rakaat tuh? 4 sampai 5 rakaat. Kita kenal dengan mat apa anak-anakku sekalian? Mat wajib mufasil. Yo. Iya, bagus sekali. Mat wajib munfasil ya. Ya. Karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian yang ke-24 war Alnya Pak. gitu ya. Alif lam samsiah. Syamsiah. Alif lam samsiah. Ada alif lam lagi Iya. Samsiah. ya, karena Syamsiah. alif lamnya bertemu huruf samsiah. Jadi dibaca idgham ya, masuk ke huruf ro-nya ya. Masuk ke huruf ro ya. Saya informasikan tinggal 2 menit ya. Kita lanjut. Yang ke-25. Ru. Tabi'i. Mat tabi'i. Ada wawnya di situ ya. Itu asli mat tabi'i. Kalau huruf ro Doma bertemu wawu atau sukun. mati. Jadi tidak bertemu hamzah atau sukun wakaf dan tasdid. Cara membacanya panjangnya sebanyak 2 harokat. Oke. Cara bacanya gimana? Sama 2 harokat ya. Kita lanjut yang ke-27 mat asli atau mat tabi'i karena huruf ro berharokat fathah bertemu dengan alif, setelahnya tidak bertemu hamzah atau 2 harokat ya. Kita lanjutkan kembali. Lihat di situ ada huruf apa? Mim ya. Mimnya ada bersukun, dengungan tahan sampai 3 harokat. Bi'idnya 3 harokat ya. Kemudian min itu ya. Kemudian di situ ada huruf kaf ya. Nunnya nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membaca 3 harokat ya. Jadi bunyinya seperti jadi bunyinya ya. Kulli min kul. Jadi dengan agak didengungkan ya. Bacanya samar dan dengung. Karena ada ro matinya agak dibaca juga ya, agak dimunculkan sedikit ro-nya. Ada di situ kita lihat mat asli atau mat tabi'i karena huruf lamnya berharakat fathah bertemu hamzah atau sukun atau wakaf. Cara bacanya panjang 2 harokat. Salamun karena huruf mim berharokat doma tanwin bertemu dengan huruf apa setelahnya itu dengung sama sekali. Salamun ya tidak didengungkan. Salamun ya hanya mat asli atau mat tabi'i ya karena taknya berharakat ternyata itu berharakat fathah. Jadi cara bacanya tetap 2 harokat. Kemudian mat la'il mato di situ ada dato ya, toknya berharakat sukun atau mati posisinya kita kenal dengan sekolah sugro ya. Kemudian alif lam qamariyah lam apa qamariyah karena huruf alif bertemu dengan huruf fa dibaca dengan keras. Oke. Kemudian yang terakhir matla'il fajr. Sudah ada berharakat apa? Sukun. Kalimat tengah karena ringan. Matla'il fajr. Karena di belakangnya masih kalian ya, kita sudah mengupas tadi tentang hukum bacaan ada di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Qadar ya, ayat 1 sampai 5 hukum bacaan. Mudah-mudahan dengan kita pelajari bersama-sama ini anakku sudah memahami bukan hanya kita dalam keseharian kita dalam membaca Al-Qur'an ya. Yang lebih penting adalah penerapan ilmunya tapi setelah kita realisasikan kita membaca ya. Baik, anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Mungkin nanti tadi bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan surah Al-Qadar ya. Silakan kamu bisa melalui chat di bawah ya. Silakan melambaikan tangan kalau ingin bertanya ya tentang pembacaannya tadi. Kan melalui partisipasi tadi ya. Oke, ada yang mau tanya? Nah, aku sebelum kita lanjut lagi. Kalau presnya udah Kita boleh dibuka ya. Absen di kolom chat sudah. Nanti dulu. Oke. Kalau tidak ada,
kita lanjut kepada kita baca bersama-sama. Biar kita hidupkan semua mic-nya ya. Kita baca bersama-sama. Kita siap anak-anak sekalian? Dah. Baiklah, kita akan coba bersama-sama kita baca. Sama-sama ya. Inna wa ma Lailatul Qadri khairum min syahril malaikatu warruhu fiha bi Amin. Alhamdulillah ya. Jalan-jalan. Oke. Mas Jalifah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna na'il qadr wa ma adraka ma qadri khairum alfi syahr tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim Komputernya dia, Pak. matla'il fajr. Sadaqallah. Dua film B. Gabung. Minta lagi yang laki-laki nih. M Hasan nih. M Hasan kelas berapa nih, M Hasan? Kelas 7 juga ya, M Hasan? Hah? Afrika. Ya, silakan M Hasan. Kamu bacakan. M Hasan. Atau Rada saja. Rada bacakan. Mana saja? Ina Silakan, masih ada waktunya. Rada dibacakan. Anissa Marine. Mana ini? Bisa, udah gabung nih, Bisa. Ya, Pak. Coba bacakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Bukan dulu. Sudah bergabung juga. Nih, siapa lagi nih? Saya mau manggil karena pakai kode saja ini, tidak pakai nama. Riza. Lanjut bacakan. Riza Azizi. Anzalna أدراك ما من أصلها بإذن ربهم من كل أمر سلام الفجر صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih tadi Ananda Riza Aziz ya. Riza Aziz tinggal disempurnakan. Intinya apa anak-anakku sekalian? Yaitu kita sering membaca berulang-ulang. Jangan lupa mengulang terus sambil dipahami hukum bacaannya. Setelah kalian pahami, kalian terapkan, gunakan bacaan. Karena apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa. Kalau kita huruf kan satu huruf Allah hitung, tidak per ayat, tidak per surat, tapi Allah akan hitung satu huruf dapat 10 kebaikan. Bayangkan, mim saja sudah 3 huruf, tapi itu sudah kita dapat. Mengapa orang di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'annya? Kalau kita tidak mengambil bonus, kita akan merasa rugi sekali. Ya, ibarat kamu mendapatkan bonus paket, misalkan dapat bonus paket di HP-nya 50 GB gratis karena ulang tahun Telkomsel, kira-kira diambil apa enggak? Pasti pengen ya kan, gratis tuh 50 GB dari Telkomsel karena ulang resmi dari bulan Ramadan, karena bulan yang begitu mulia ya. Nah, disinilah kalau kamu tidak mengambilnya kamu rugi sekali ya. Dengan perbanyak membaca Al-Qur'an, sholat, perbaiki sholatnya yang belum sempurna, yang sholatnya tadi belum sempurna pada Ramadan, kemudian yang tadi hanya melaksanakan sholat fardu masih belum tepat waktu, usahakan tepat waktu. Yang tadi hanya melaksanakan yang wajib saja, silakan kerjakan yang sunnah dengan pahala sama dengan sholat fardu di bulan biasa. Luar biasa ya kan? Jadi yang sunnah saja ini Bapak membahas tentang baik lebih memahami. Nah, di bulan ini adalah bulan yang begitu mulia dan di dalamnya ada malam yang baik dari 1000 bulan. Kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nanti
di 10 hari terakhir mendapatkan kebaikan karena pada saat itu malaikat turun seperti apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Qur'an. Oke, tadi sudah kita eksplorasi bersama-sama, kita udah bacakan bersama-sama. Saya pun sudah menyuruh beberapa Ananda membacakannya. Karena kita akan asosiasikan, jadi kalian tidak hanya mampu membacanya saja, kalian juga kalau bisa mampu untuk menuliskannya lebih baik ya. Jadi kemampuan kita jangan hanya bisa di samping kita mampu membacanya, kita juga mampu untuk menulisnya dengan sempurna ya. Apalagi bisa dengan menulis indah seperti kalian lihat di belakang musola kita ini, tulisannya begitu indah, tulisannya begitu indah kaligrafinya ya. Jadi kita mampu menulis dengan indah. Oke, selanjutnya kita konfirmasi tanggapan, mungkin ada yang mau menanggapi apa yang sudah dibacakan oleh teman-temannya tadi. Kalau ada yang mau menanggapi silakan. Kalau tidak ada tanggapan, kita akan adakan evaluasi. Nah, di sini evaluasi ya, kalian jawab masing-masing. Oke? Jadi untuk hari ini saya tidak akan memberikan tugas rangkumannya dikumpulkannya seperti saya kasih tadi ya kan, tapi saya minta saja. Jadi tidak perlu dikirimkan ke alamat yang saya berikan. Jangan lupa absen kalian ya, buka ya absennya ya. Jadi di sini ada evaluasi. Kalian yang jawab masing-masing di rumah. Benar apa salah jawaban saya gitu ya. Siap. Siap terus kalian? Kita masuk ke evaluasi. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا Gunnah Pak. إنا أنزلناه Maja ismul fasil. Maja ismul fasil. Maja ismul Ya ismul fasil. إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه Ikfa hakiki. Ikfa hakiki Pak. إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر Alif lam komariah. ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر Qalqalah sugra. ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر Ra tafhim. Ra tafhim Pak. ليلة القدر ليلة القدر Ra tafhim. إنا أنزلناه في ليلة القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما ليلة القدر Ismul fasil. Mat wajib. Lah anak-anak sekalian, udah cukup ya. Bapak lihat udah paham semua nih.
Jawabannya udah benar semua nih. Patah-patah tapi tadi. Patah-patah Pak tapi Pak videonya Pak. Iya, videonya putus-putus. Bapak sudah berusaha beberapa kali mengulang, namanya lewat jaringan ya seperti ini ya kan. Ya, tapi saya yakin kalian udah memahami semua ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini punya manfaat ya. Bisa kalian laksanakan pada saat kalian membaca Al-Quran. Jangan lupa kesempurnaan bacaan terletak pada tajwidnya ya, tidak asal baca, tapi bagaimana kalian membaca dengan sempurna. Dengan kesempurnaan maka pahalanya Allah akan berikan ya. Tapi sebaliknya kalau kita membaca asal-asalan ya, kita membaca tidak sempurna, akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Masih ada beberapa menit waktu. Lupa bertanya, oi. Nanti rangkumannya yang ini dikumpul Bapak. Tidak usah ya. Jadi tidak usah, rangkumannya hanya untuk bacaan kalian saja ya kan, untuk memahami kalian saja. Jadi hari ini tidak ada mengumpul rangkuman, cukup hari pertama dan kedua saja. Karena kasihan kalian udah kebanyakan tugas ya. Jadi hari pertama dan kedua saja, sedangkan hari ini kita sudah evaluasi tadi ya dengan latihan menjawab bersama tadi. Dan saya lihat semuanya udah bisa menjawab. Oke? Iya Pak. Oke, udah paham semua ya? Oke, Pak. Sebelum kita tutup, saya sampaikan nanti kita akan hatam Quran lagi ya. Kalian baca masing-masing sesuai juz yang disampaikan. 7A, juz 1, 7B, juz 2 sampai kelas 9 itu berturut juz 28, juz 27 kelas kan. Jadi saya akan membaca juz 28, Bus LP juz 29 dan Bus Nania juz 30. Insya Allah kita khatam Quran ya. Untuk SMP 2 kita memohon dengan menghatam Al-Quran ini mudah-mudahan yang pertama kita diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umur ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amin. kita bisa bertemu kembali. Ya, Allah akan angkat ini yang sedang ada pada saat ini, yaitu kita sedang mengalami ya kan, adalah ada virus corona yang segera berlalu. Allah amin. Dari muka bumi Amin ya Allah. kita bisa Amin. Amin. Ya. Seperti biasa. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan anak-anakku sekalian. Mari kita tutup ya. Habis saya tutup silahkan nanti kita akan lanjutkan dan baca Al-Quran sesuai juznya, sesuai kelas kamu ya. Kamu apa? Amin, siapa? Sesuai kelas kamu. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tetap di rumah, stay at home ya, belajar dari rumah. Kita melakukan kegiatan dari rumah, jaga kesehatan, stay at home, ojo nyandi-nyandi neng omah wae, elak baluak barahuma tetap meleh omah ika olelah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.